Kok nggak pembawa air dek? Ini air minum. Jalan sana yuk. Ya. Nih. Ya, kita jalan ya. Ya teman-teman, ini tadi kita habis panen sawit terus kehujanan. Nah, kita mau ngantar pakai perahu, airnya surut atau kering. Tuh, kalian bisa lihat. Tuh, pantainya aja kelihatan. Lihat tuh perahu geletak. Ya. Jadi kita harus nunggu air pasang biar perahunya bisa kita bawa antar sawit. Ya teman-teman, ikutin saya yuk, kita lihat keliling di kampung kita. Ada mau naik situ? Mau? Ya udah, Cik lempar ya. Lempar ya. Lempar ya. Ih, lempar. Turun nggak bisa. Ya, Cik lempar ya. Kita lempar. Lagi kita lempar ya. Ya. Lempar ya. Cik lempar ya. Itu teman-teman perahu yang biasanya kita bawa antar sawit. Dah. Dadah. Serem. Anak kecil marah. Dadah. Dah, nggak jadi, yuk. Kita jalan yuk. Ya. Sini tuh becek. Teman-teman, kita perlu tahu tentang sejarah. Kata Suwardi dan teman-teman menyatakan bahwa suku Banjar adalah hasil pembauran unik dari sejarah sungai-sungai Bahau, Barito, Martapura, dan Tabanio. Di daerah ini bermukim suku Manyah, Lawangan Bukit, dan Ngaju yang kemudian dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Jawa yang disatukan oleh tahta yang beragama Buddha, Siwa, dan yang terakhir Islam dari Kerajaan Banjar. Subscribe dulu ya bagi yang belum. Kemudian itulah cikal bakal yang menumbuhkan suku yang berbahasa Banjar di daerah hulu menggunakan dialek-dialek dan kebudayaan Banjar. Bahasa Banjar dan agama Islam di bawah pengaruh kekuasaan dinasti-dinasti Banjar di Kayu Tangi yang membulatkan daerah dan suku ini menjadi satu kesatuan wilayah suku bangsa Dayak yang beragamakan Keharingan atau Kristen. Tetap mereka memeluk agama Islam. Kemudian mereka menggunakan bahasa Banjar dan menyebut diri mereka orang Banjar. Nah teman-teman, jadi asal-usulnya Banjar masuk ke Sumatera, khususnya Indragiri Hilir. Penghijrahan suku Banjar ke Sumatera, khususnya ke Tembelahan, Indragiri Hilir, terjadi sekitar tahun 1885 pada masa pemerintahan Sultan Isa. Sultan Isa yang merupakan raja dari kerajaan Indragiri sebelum raja yang terakhir. Tokoh Banjar yang terkenal dari daerah ini ialah Syekh Abdurrahman Siddiq bin Haji Muhammad Afif Al-Banjari, atau yang bisa kita sebut Tuan Guru Sapat yang berasal dari Martapura.
Beliau adalah seorang ulama yang memegang jabatan sebagai mufti kerajaan Indragiri. Dalam sejarah Riau, dinyatakan bahwa pada pemerintahan Sultan Isa, Raja Kerajaan Indragiri, sampailah perantau-perantau Banjar ke Indragiri Hilir yang pada masa itu masuk kerajaan Indragiri yang berpusat di Rengat. Akan tetapi, kedatangan orang-orang Banjar itu besar kemungkinan selepas tahun 1885, atau paling cepat setelah Sultan Isa dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Indragiri Hilir tahun 1885. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab orang Banjar memilih Indragiri Hilir sebagai tempat baru mereka, yaitu terpilihnya Indragiri Hilir oleh perantauan suku Banjar karena Belanda tidak melakukan rodi atau kerja paksa pada masa itu. Kekuasaan Belanda masih melalui kerajaan Indragiri, sehingga sedikit banyaknya rakyat berada di bawah penjajahan Belanda itu masih tinggal di rumah sendiri, karena orang Banjar masih berdarah tani sehingga dapat mengembangkan usahanya di daerah ini. Karena daerah Indragiri Hilir memiliki banyak persamaan alam dan kampung halaman mereka di Kalimantan Selatan. Indragiri Hilir berpenduduk sekitar 639.000 lebih jiwa, yang diperkirakan warga Banjarnya sebanyak 242.000 lebih jiwa yang tersebar di 20 buah kecamatan dan 192 desa. Warga Banjar atau keturunan orang Banjar yang menjadi penduduk di sini adalah di Kecamatan Tembelahan Hulu, Tembelahan Kota, Tempuling, Enok, Batam Tuaka, serta Kuala Indragiri atau Sapat. Di kecamatan lain masih banyak penghuni Banjar. Dalam berkomunikasi pada kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Banjar sebagai bahasa harian. Seluruh penduduk di Tembelahan berbahasa sehari-hari dengan bahasa Banjar dan cenderung dengan dialek Pahuluan. Orang Banjar datang ke Indragiri Hilir secara bergelombang. Setiap satu gelombang mungkin terdiri dari beberapa orang atau beberapa keluarga. Ada 3 gelombang migrasi Banjar datang ke Indragiri Hilir, yaitu dari laporan tertulis seperti monografi daerah Kabupaten Indragiri Hilir 1974 menyatakan bahwa migrasi spontan orang-orang Banjar mula-mula masuk melalui Perigi Raja, terus ke Reteh dan menetap di sana. Pada gelombang kedua ini, perantau Banjar memilih daerah Sapat atau Pulau Mas. Dipandang dari geografi daerah ini cukup subur, sehingga cocok dan berpotensi sangat besar untuk pertanian dengan teknik membuat parit. Keberhasilan orang Banjar membuat daerah Sapat menjadi kawasan pertanian yang maju pada masa itu, sehingga berkembanglah pusat pertanian atau perkebunan kelapa dan pusat dagang Indragiri Hilir yang menghasilkan kopra sebagai pusat komoditi perdagangan. Perkembangan yang maju serta berjayalah orang-orang Banjar. Perantauan di Indragiri Hilir menggoda orang Banjar yang berada di Kalimantan Selatan, bahkan di Malaysia dan Singapura untuk merantau dan berkebun di Indragiri Hilir. Itu adalah sekilas sejarah tentang asal-usul Banjar masuk ke Indragiri Hilir yang saya dapatkan dari bualbual.com, yang saya dapat dari grup Facebook Bubuhan Banjar Jambi Riau. Tuh teman-teman, kan lihat kan di sana hijau banget. Nah, di sana itu masih ada rumah orang. Ya, rumah orangnya sih nggak
nggak ngempet-ngempet gitu. Jaraknya satu rumah itu ke rumah lain 1 hektar gitu. Itu pun yang dekat, ada juga yang jauh bahkan sampai 3 hektar dan bahkan lebih. Di daerah sana masih jauh teman-teman, luas. Pojok lagi masih ada hutan. Jauh banget. Nah itu ada orang. Di sini tuh hutan dekat dari sini, palingan ya 1 sampai 2 kilo lah, nggak jauh. Yang hutan yang pernah kita kesana dulu kan udah ada videonya tuh, kalian pastinya udah nonton dong. Di bawah tuh lihat aja, ada tuh video yang kita ke hutan. Nah itu tanya. Jadi ke sana itu masih jauh teman-teman. Nah itu teman-teman, ada tetangga saya ngangkut pisang pakai motor. Ini susah banget tuh, motornya mati hidup. Kita lihat teman-teman. Ini motornya mau lewat, nyangkut di keranjang kan. Adi mau masuk dalam keranjang, kayak pintu lah. Mana bang? Banyak juga pisangnya teman-teman. Tuh 2 keranjang hampir penuh sih. Tinggalkannya, kita nggak lari. Gua ditinggalkan, kejar Ahmad, kejar. Ditinggal sih karena hilang yuk.